Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Zahra Nafisa dengan NPM 21150611111 dari PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan terkait percobaan 2 dari sistem praktikum sistem operasi yaitu yang berjudul algoritma penjadwalan. Jadi, pada percobaan kedua ini, kita akan belajar mengenai algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan merupakan proses di mana CPU akan menentukan proses mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu, dan proses mana juga yang harus ditunda selama proses berjalan sampai selesai. Jadi, pada algoritma penjadwalan ini terdapat 4 jenis, yaitu ada first come first served scheduling atau FCFS, kemudian ada shortest job first scheduling atau SJF, lalu yang ketiga ada round robin scheduling, lalu yang terakhir ada priority scheduling. Jadi, untuk algoritma penjadwalan yang pertama, yaitu First Come First Served Scheduling atau FCFS, merupakan penjadwalan yang menentukan proses berdasarkan mana proses yang datang terlebih dahulu. Jadi, pada algoritma FCFS ini, CPU tidak memperdulikan burst time yang dimiliki oleh suatu proses, melainkan ia akan mengurutkan proses berdasarkan proses mana yang duluan datang. Jadi bisa dilihat pada Gantt chart di bawah ini bahwa P1 memiliki burst time 24, P2 memiliki 3, dan P3 memiliki 3 burst time. Jadi pada algoritma FCFS ini dia tidak memperdulikan seberapa panjang burst time yang dimiliki oleh proses pertama. Dia akan tetap mengeksekusi terlebih dahulu proses pertama sampai selesai, kemudian dia akan memproses proses yang kedua sampai proses yang ketiga. Kemudian yang kedua, algoritma penjadwalan shortest job first scheduling atau SJF. Jadi pada algoritma penjadwalan ini, CPU akan mengurutkan proses berdasarkan proses yang mana yang memiliki burst paling kecil. Jadi pada algoritma ini dia tidak memperdulikan urutan proses yang masuk terlebih dahulu, tetapi ia akan melihat proses mana yang memiliki burst time paling kecil dan ia akan mengeksekusi proses tersebut terlebih dahulu. Lalu kemudian proses selanjutnya sampai proses terakhir. Pada algoritma SJF ini juga memiliki dua sifat, yaitu non-preemptive dan juga preemptive. Di mana pada non-preemptive, CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Lalu pada preemptive, jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, maka proses yang awal akan ditunda dan diganti dengan proses yang baru. Lalu yang ketiga ada round robin scheduling. Algoritma penjadwalan round robin scheduling hampir sama dengan FCFS. Tetapi pada algoritma ini dia akan melihat waktu kuantum dari atau quantum time dari proses. Jadi jika suatu proses memiliki quantum time yang panjang, maka ia akan ditunda terlebih dahulu, lalu CPU akan mengeksekusi proses kedua terlebih dahulu sampai dengan proses yang terakhir. Kemudian yang ketiga keempat ada algoritma penjadwalan priority scheduling, di mana algoritma penjadwalan ini merupakan algoritma yang akan mengurutkan proses berdasarkan prioritas atau nomor prioritas. Jadi CPU akan menganalisis mana proses yang memiliki prioritas paling tinggi, yaitu yang memiliki nilai integer terkecil, maka proses tersebut akan dieksekusi terlebih dahulu. Lalu CPU akan mengurutkan dari nilai prioritas paling besar sampai ke paling kecil. Kemudian di sini ada kode program yang akan kita eksekusi di CPU simulator. Jadi pertama kita copy dulu kode yang ada di modul. Lalu kita beralih ke CPU simulator untuk mengeksekusi program yang ada di modul. Jadi kita buka compiler.
Kemudian kita bisa meletakkan kode di program source atau input. Setelah diletakkan di sini, kita bisa compile. Nah, jika sudah muncul di program kode atau output, maka program yang kita masukkan sudah diproses. Kita bisa load in memory untuk masuk ke OS simulator. Dan di sini kita buat kode yang kedua. Di sini kita buat jadi 15, penjadwalan 2, lalu kita compile lagi. Nah, di sini kalau udah selesai proses compile, kita bisa klik load in memory. Nah, jika sudah sukses mengcompile kedua kode program tersebut, kita bisa masuk ke CPU simulator, lalu kita bisa klik OS simulator. OS. Nah, di sini kita bisa lihat program listnya yang sudah kita buat sebelumnya, itu ada penjadwalan dan penjadwalan 2. Jadi pada penjadwalan ini kita menggunakan perulangan 10 kali dan penjadwalan 2 kita menggunakan perulangan 15. Di sini kita create new process. Nah, di sini sudah masuk ke ready process. Kemudian kita gunakan yang kedua. Lalu kita buat lagi yang pertama. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa proses yang kita buat sudah masuk ke ready process. Jadi, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat queue-nya, yaitu dimulai dari 2, 3, dan 4. Di sini kita bisa start. Kemudian di sini kita bisa lihat proses yang pertama masuk itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian setelah prosesnya selesai, dia akan masuk ke proses yang ketiga. Di sini kita bisa lihat proses ketiga lagi sedang dieksekusi oleh CPU. Lalu proses keempat sedang menunggu di antrian sampai proses ketiga selesai untuk dieksekusi. Kemudian di sini kita bisa lihat proses yang terakhir akan masuk ke CPU. Kemudian setelah semua proses selesai dieksekusi oleh CPU, kita bisa lihat di view process stats, di mana di sini bisa kita lihat waiting time yang dialami oleh ketiga proses yang kita eksekusi. Lalu kita bisa buka view log. Di sini bisa kita lihat OS activity log dengan proses statistik, di mana pada activity log bisa kita lihat bahwa percobaan proses pertama itu akan mengalami waiting time selama 0,26 second karena proses ini merupakan proses pertama yang dieksekusi oleh CPU, jadi dia tidak memiliki waiting time. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa P2 itu waiting time-nya 0. Lalu yang ketiga, yang kedua, proses yang kedua itu menggunakan
waiting time selama 55,36 second, di mana proses ini akan menunggu eh, akan menunggu proses pertama sampai dengan selesai, maka ia mengalami waiting time sebanyak 55 second. Di sini bisa kita lihat juga di proses statistik bahwa P3 mengalami waiting time 55. Nah, di sini bisa kita lihat burst periodnya 135 dan proses pertama itu burst periodnya 95. Karena pada proses pertama itu kita menggunakan perulangan sebanyak 10 kali, sedangkan untuk yang kedua ini kita menggunakan perulangan sebanyak 15 kali. Pada algoritma FCFS ini dia tidak memperdulikan burst yang dimiliki oleh suatu proses karena dia akan mengeksekusi proses mana yang datang lebih dulu di antrian. Maka proses itulah yang akan dieksekusi oleh CPU. Lalu di sini ada proses ketiga, yaitu menggunakan waiting time sebanyak 135, karena ia menunggu proses pertama sampai selesai, lalu proses kedua sampai dengan selesai, baru proses ketiga ini dieksekusi oleh CPU. Jadi dia memiliki waiting time yang paling lama dari ketiga proses ini. Kemudian di sini bisa kita clear. Set. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita bisa menggunakan delay pada program yang kita eksekusi. Jadi di sini kita pilih pertama itu tidak menggunakan delay. Lalu yang kedua kita pakai delay sebanyak 10 ticks. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa program yang kedua akan muncul di bawah sini karena dia akan menunggu sebanyak 10 ticks baru dia akan masuk ke ready process. Kemudian kita buat lagi yang ketiga, itu delay-nya 10. Itu delay-nya 6. Nah, di sini kita create lagi. Nah, di sini proses yang ketiga itu akan muncul di sini sebelum masuk ke ready process atau ready queue. Kemudian di sini bisa kita lihat. Bisa kita start. Kemudian di sini bisa kita lihat program pertama akan masuk ke CPU. Lalu kita bisa lihat di ready queue-nya, yaitu proses keempat akan dieksekusi terlebih dahulu, lalu selanjutnya adalah proses yang ketiga. Nah, jika sudah selesai, kita bisa lihat dan log-nya. Nah, pada activity log ini bisa kita lihat bahwa proses pertama itu akan mengalami waiting time sebanyak 0,13 second. Karena pada proses ini tidak menggunakan waiting time karena akan dieksekusi pertama oleh CPU. Lalu percobaan kedua itu dieksekusi terakhir karena dia memiliki delay sebanyak 10 ticks, maka yang akan dieksekusi terlebih dahulu yaitu proses yang ketiga. Nah, proses yang ketiga ini akan mengalami waiting time sebanyak 7,91 second karena proses ketiga ini akan menunggu proses kedua sampai dengan selesai. Kemudian setelah proses ketiga ini selesai, maka akan masuk ke proses kedua yang kita buat. Nah, pada proses kedua ini akan mengalami waiting time yang paling banyak, yaitu 15,59 second. Karena proses kedua ini akan dieksekusi terakhir oleh CPU. Nah, pada proses statistik ini bisa kita lihat juga bahwa P3 mengalami waiting time yang paling banyak dibandingkan dengan percobaan 4. Baik, kesimpulan dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa pada algoritma penjadwalan FCFS, CPU akan mengeksekusi proses mana yang duluan berada pada ready queue.
untuk selanjutnya dieksekusi. Kemudian pada algoritma FCFS ini CPU tidak akan menghiraukan seberapa besar burst time yang dimiliki oleh proses yang dalam antrian pertama, maka CPU akan mengeksekusi proses sesuai dengan urutan yang ada di ready queue. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.